Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk. Isi pertanyaannya, saya hari ini ketiduran, bangun pas masuk sholat asar. Zuhur saya lalai dan tidak terlaksanakan, apa boleh saya jamak? Di luar konteks perjalanan jauh, saya hanya lalai tertidur dan tidak dapat waktu zuhur. Ya, jadi saudara yang bertanya ini ya tertidur di waktu zuhur. Ya, sehingga bangunnya pas masuk waktu sholat asar. Ya, jadi tidur waktu zuhur, bangun pas masuk sholat, sudah masuk waktu sholat asar. Sholat zuhurnya tidak terlaksanakan. Ya, yang ditanyakan, bolehkah dia menjamak sholat zuhur yang tertinggal tadi dengan sholat asarnya saat dia bangun tidur? Ya, baiklah, kepada saudara yang bertanya berikut jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, sebelum kami menjawab pertanyaannya, ya, ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa ada 4 uzur atau 4 keadaan seseorang itu diperkenankan meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Ya, jadi sekali lagi, ada 4 uzur atau 4 keadaan seseorang itu diperkenankan meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Nah, maksud daripada diperkenankan meninggalkan sholat wajib 5 waktu adalah dia tidak berdosa. Ya, apabila dia tidak sholat wajib karena 4 atau salah satu dari 4 uzur tersebut, maka dia tidak berdosa. Ya, di antara uzurnya seseorang itu meninggalkan sholat tidak berdosa adalah tidur. Ya, jadi sekali lagi, salah satu uzurnya seseorang yang apabila meninggalkan sholat karenanya tidak berdosa adalah tidur. Ya, namun tidur ini ada catatannya. Yang pertama, orang yang tidak berdosa meninggalkan sholat 5 waktu karena tidur adalah apabila dia tidur sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Ya, contoh saudara yang bertanya tadi, jika seandainya anda tidur sebelum masuknya waktu zuhur, lalu kemudian tidur bangunnya sudah pas jam 5 setelah masuknya waktu asar, ya, sehingga sholat zuhurnya tertinggal, ya, maka jika anda kasusnya seperti itu, tidur sebelum masuknya waktu sholat zuhur, lalu misalnya jam 11, ya, bangun jam 5, ya, maka dalam hal ini saudara tidak berdosa. Kenapa? Karena tidur sebelum masuknya waktu sholat dan terbangunnya setelah masuknya waktu sholat asar. Ya, itu yang pertama. Ya, atau boleh tidur setelah masuknya waktu sholat zuhur, waktu sholat tersebut, ya, dengan catatan sudah berpesan kepada seseorang yang terpercaya untuk membangunkannya sebelum habisnya waktu sholat. Ya, jadi boleh anda saudara tidur misalnya tadi setelah masuknya waktu zuhur, ya, mungkin karena terlalu sangat ngantuk, ya, tapi dengan catatan ketika anda tidur setelah masuknya waktu sholat zuhur tadi, anda harus berpesan kepada seseorang yang dapat membangunkan anda, ya, sebelum habisnya waktu sholat tersebut, ya, yang cukup untuk digunakan untuk mengerjakan sholat. Ya, misalnya anda berpesan kepada ibu, ya, berpesan kepada bapak atau saudaranya atau temannya, ya, bahwa saya mau tidur sebentar, tolong saya dibangunkan karena saya belum sholat zuhur misalnya. Ya. Tapi karena orang namanya manusia biasa yang diamanahi untuk membangunkannya ternyata lupa juga, sehingga dia tidurnya sampai habisnya waktu sholat zuhur, masuk waktu asar. Ya, karena dalam hal ini Anda sudah berpesan kepada seseorang untuk membangunkan Anda, ya, tapi orang tersebut lupa, ya, sehingga Anda terlewat waktu sholat zuhurnya,
masuk waktu asar Anda tidak sholat zuhur, maka dalam hal ini Anda tidak berdosa. Tapi tetap harus diqadha nanti ya. Ya, atau dengan boleh tidur setelah masuknya waktu sholat, tapi ya, jika tidak ada orang yang bisa membangunkan, Anda harus menyiapkan alat yang bisa membangunkan Anda. Ya, seperti alarm HP atau jam beker atau alat apa saja yang ya dapat membangunkan Anda sebelum masuknya waktu sholat berikutnya. Ya, jadi ya apabila Anda tidur setelah masuknya waktu sholat, ya, kemudian Anda sudah berpesan kepada seseorang yang dipercaya untuk membangunkan Anda atau sudah menyiapkan alat, ya, namun karena orangnya lupa atau tiba-tiba alatnya rusak sehingga Anda tidak bangun sholat zuhur misalnya, maka dalam hal ini Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena Anda sudah punya tekad, sudah punya niat, ya niat untuk mengerjakan sholat tersebut. Hanya saja karena orang yang diamanahkan untuk membangunkan lupa atau alat untuk membangunkannya rusak, ya, sehingga Anda tidak bangun untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi itu ya, di antara uzur seseorang meninggalkan sholat adalah tidur dengan dua catatan tadi. Nah, kemudian pertanyaan saudara, ya, bolehkah dia menjamak sholat zuhur yang ia tinggalkan saat tidur tadi dengan sholat asarnya setelah bangun? Ya, jadi jawabannya adalah bahwa tidur bukan merupakan uzur seseorang, diperbolehkan untuk menjamak sholat fardunya. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, yang harus Anda lakukan adalah dalam kasus di atas, ya, adalah setelah bangun maka laksanakanlah sholat zuhur sebagaimana biasanya, ya, 4 rakaat. Ya, jadi sekali lagi kepada saudara yang bertanya, yang harus Anda lakukan dalam kasus tersebut di atas adalah setelah Anda bangun maka laksanakanlah sholat zuhur sebagaimana biasanya. Ya, jadi setelah bangun laksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Hanya saja status daripada sholat zuhurnya itu statusnya adalah qadha. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan di luar waktunya. Ya, adapun cara pelaksanaannya adalah setelah Anda bangun, Anda boleh sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Atau sebaliknya, setelah Anda bangun, Anda sholat asar dulu, setelah itu melaksanakan sholat zuhur. Ya, jadi boleh seperti itu. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa yang harus Anda lakukan bukan mengqadha, akan tetapi menjama, akan tetapi Anda mengqadha sholat zuhurnya yang tertinggal tadi saat tidur. Ya, adapun niatnya bagaimana? Ya, niatnya seperti sholat zuhur pada biasanya. Ya, atau kalau mau juga bisa ditambah lafaz qadhaan, akan tetapi itu bukan sebuah keharusan. Ya, intinya apabila kita mengerjakan sholat zuhur tadi di luar waktunya, maka itu secara otomatis statusnya sebagai qadha. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang bertanya mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.